Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha Jakarta. Video ini menyajikan implementasi pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan berdasarkan rencana pembelajaran semester. Sebelum menampilkan proses pembelajaran di kelas, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan rancangan pembelajaran yang akan disajikan. Video yang akan Bapak Ibu saksikan merupakan proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen keuangan semester 3 dengan bobot 3 SKS. Materi yang dibahas dalam pertemuan kedua ini adalah fungsi utama dan tujuan manajemen keuangan yang menjadi dasar bagi mahasiswa dalam pengambilan keputusan keuangan dalam perusahaan. Pembelajaran ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi akuntansi, yaitu agar mahasiswa menguasai konsep dan teori manajemen keuangan, mampu menerapkannya dalam pengelolaan keuangan perusahaan, serta memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan di bidang keuangan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi dalam mengaplikasikan konsep-konsep manajemen keuangan. Pada pertemuan kedua ini, sub CPMK yang ingin dicapai adalah agar mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan fungsi dan tujuan manajemen keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Untuk mencapai sub CPMK tersebut, maka materi yang dibahas meliputi fungsi utama manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, sumber dan penggunaan dana, serta laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Untuk mencapai CPMK tersebut, saya menggunakan metode ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi di kelas, dan penjelasan secara langsung menggunakan whiteboard. Sesi ini adalah PowerPoint sebagai media utama untuk menyampaikan materi dan whiteboard sebagai media tambahan untuk menjelaskan konsep-konsep penting. Selain pembelajaran tatap muka yang ditampilkan pada video kali ini, pengelolaan pembelajaran selama 1 semester juga didukung oleh Sistem Informasi Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha atau biasa disebut SIAKAD sebagai learning management system untuk mendistribusikan materi, penugasan, pengumpulan tugas oleh mahasiswa, penilaian, dan absensi. Untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan mengacu pada rencana pembelajaran semester yang terdiri atas kehadiran 15%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Pada pertemuan yang ditampilkan dalam video ini, saya melakukan evaluasi melalui tanya jawab dan diskusi untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang konsep yang belum mereka pahami, sehingga proses pembelajaran ini berlangsung secara interaktif. Adapun penugasan diberikan melalui e-learning SIAKAD, tempat mahasiswa mengumpulkan tugas sebagai bagian dari evaluasi selama 1 semester. Selanjutnya terkait referensi yang saya gunakan, di mana materi disusun berdasarkan RPS dengan mengacu pada referensi utama dan referensi tambahan. Referensi utama seperti karangan buku Rose, Westerba and Jordan, Suat Rusman, dan Eni Pujiastuti, Agus Sartono, Sukmawati Sukamulya, serta referensi ilmiah lainnya yang relevan, kemudian beberapa referensi tambahan, jurnal yang relevan dengan materinya, serta termasuk juga buku dasar-dasar manajemen keuangan yang digunakan sebagai salah satu referensi pada mata kuliah ini. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Ibu Asesor untuk menyaksikan proses pembelajaran yang telah saya laksanakan. Hari ini kita masuk ke sesi 2. Tujuannya adalah diharapkan rekan mahasiswa sudah mampu untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan manajemen keuangan perusahaan, ya. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, saya mau review kembali apa yang saya sudah kan dulu. Kira-kira siapa yang masih apa yang saya mau saya jelaskan minggu lalu? Ibu, dari penjelasan minggu lalu yang saya ingat itu kita membahas tentang ruang lingkup manajemen keuangan, yang dimana ruang lingkup manajemen keuangan itu berkaitan dengan pengelolaan, mengatur, dan pengendalian proyek keuangan. Oke, apa sih pengertian manajemen? Nah, sekarang kita tarik ke keuangannya, sehingga kita kaitkan dengan keterkaitan keuangan, tapi konsepnya manajemen, ya. Jadi
salah satu proyek saya ingat itu investasi. Investasi. Ya, manajemen keuangan melakukan analisis evaluasi terhadap berbagai investasi. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Mana sesi kedua ini kita akan bahas tentang fungsi manajemen keuangan, ya, ada fungsi terjadinya tujuan manajemen keuangan, kemudian sumber dan penggunaan dananya seperti apa, dan apa sih tujuannya setelah kita membahas materi ini. Tujuannya adalah mahasiswa diharapkan nanti mampu dan memahami, menjelaskan juga tentang fungsi dan tujuan dari manajemen keuangan. Nah, sudah kita ketahui bahwa dalam perusahaan itu ada pengelolanya. Pengelolanya adalah manajemen, para manajer. Biasanya para manajer. Sekarang di dalam perusahaan itu kalau nggak ada yang kelola itu nggak bisa berjalan dengan baik. Apalagi keuangan, ya, masalah keuangan itu sangat perlu manajer yang andal, yang tahu bagaimana mengelola keuangan perusahaan. Kalau kita mau melakukan suatu operasional, tentu butuh dana. Manajemen keuangan harus berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan dana. Maka dalam sketsa ini dibuktikan di sini bagaimana alur keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan, di mana keputusan-keputusan ini adalah keputusan pokok, sehingga disebut juga dengan fungsi manajemen. Kita lihat di sini di slide ini, ini ada 3 bagian. Ini adalah manajernya atau perusahaan. Kemudian yang ini adalah pasar modal, ya. Kemudian ada pasar uang, di sini juga ada pasar modal, ya. Kemudian di sini ada aktiva perusahaan. Di sini ada pada arahan nomor 1 dari pasar atau pasar modal. Ini masuk ke manajer keuangan atau ke perusahaan. Kemudian dari sini oleh manajernya itu dijadikan suatu aktiva perusahaan. Fungsinya seperti apa? Jadi kalau kita lihat, manajer mencari dari mana sih dananya. Kita sudah punya planning, perencanaan. Tahun ini kita mau ngapain? Sudah ada perencanaannya. Perencanaan itu harus berjalan dengan adanya dana dari perusahaan. Dananya bisa dari macam-macam, ya. Bisa dari pemilik modal, ya. Karena dalam perusahaan itu ada pemilik, ya, investasi, atau biasa kita sebut dengan investor, ya. Atau bisa juga berasal dari berutang. Kita punya penghasilan dari operasional kita, labanya yang kita taruh di bagian modal pada neraca. Itulah yang kita kelola bagaimana caranya supaya setiap tahun operasional itu lancar atau terus berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat di awal tahun. Kalau kita lihat tahun ini, manajer harus mencari dana. Biasanya paling mudah untuk mengumpulkan dana yang besar adalah di pasar modal, atau biasa kita sebut dengan Bursa Efek Indonesia, ya. Kalau dulu Jakarta, sekarang Bursa Efek Indonesia. Ini adalah tempat yang paling mudah untuk mendapatkan dana dalam jangka waktu yang cepat. Caranya ketika kita menerbitkan surat berharga, maka orang membeli dan uang itu masuk ke rekening perusahaan. Berarti terkumpulan dana. Nah, dana yang paling gampang atau alternatif yang paling mudah yang umumnya digunakan oleh manajer adalah mencari dana lewat bursa efek, dibandingkan dengan memberikan mengajukan proposal, pengajuan pinjaman ke lembaga-lembaga keuangan. Masih bisa juga, ya, misalnya ke dana reksa atau perbankan, dan lain-lain. Itu bisa, ya. Banyak alternatif, tinggal melihat risikonya. Jadi kalau kita mengajukan pinjaman, pasti kita mempertimbangkan risiko. Di antara pilihan-pilihan ini kita harus berpikir mana yang paling minimum resikonya kalau berutang. Makanya kalau kita juga berinvestasi, resikonya apa investasi ini? Manajer setelah mendapatkan uang dari pinjaman, menerbitkan surat berharga, masuklah ke rekening kita dan jumlah yang besar dalam waktu yang cepat. Ini diapain? Digunakanlah untuk membeli aktiva. Ini salah satu contoh. Digunakan
membeli aktiva perusahaan. Seperti apa aktivanya? Mesin produksi kita beli bisa aktiva tetap, ya, seperti misalnya gedung, kita beli gedung atau beli pabrik misalnya untuk operasional, ya, atau dalam bentuk kendaraan juga untuk operasional antar barang, ya. Ke sebuah pabrikasi maka kita beli mesin produksi. Mesin produksi nggak sedikit harganya, biayanya besar. Maka kenapa kita perlu meminta pinjaman dari luar? Tidak saja kan minta pinjaman, kita menerbitkan saham atau oblig itu berarti kita butuh dana untuk tambahan modal dalam mengoperasikan rencana tahun ini mau ngapain, ya. Nah di sini kita sudah beli mesin ini kita gunakan dalam satu periode. Setelah itu mesin menghasilkan produk kita jual, hasilnya laba. Jadi laba yang kita peroleh ini nanti labanya itu dibagikan ke yang memberikan pinjaman tadi. Kalau dia beli saham kita berikan dia bagian dividen. Kalau dia beli obligasi kita bagikan mereka dalam bentuk bunga obligasi. Dalam tahun biasanya dapat bunga 2 kali, ya, per 6 bulan. Maka bagian mereka itu berapa persen bunga obligasi dari dia membeli obligasi kita. Itu ada ketentuannya. Maka setiap kita mendapatkan laba, maka bagian itu kita berikan ke yang meminjamkan kita atau kreditur rasanya, ya. Kreditur itu yang meminjamkan dana ke perusahaan kita. Kalau dia pemegang saham, dia adalah pemilik perusahaan statusnya. Kalau oblig, ini adalah kreditur yang meminjamkan uang ke perusahaan. Nah tentu bentuknya akan beda. Kalau ini bentuknya kita berikan dalam bentuk bunga oblig. Kalau ini bentuknya adalah pembagian dalam bentuk dividen. Bahasa laba kalau kita bagikan ke pemegang saham disebut dengan dividen yang akan kita bagikan dia ada tahunnya. Nah, jadi sudah paham alurnya? Nah sekarang kita lihat tangannya ini di sini manajer keuangan bisa 2 alternatif dalam pembagian dividen. Apakah dividen ini dibayarkan diberikan ke investor tadi yang membeli saham kita, atau 4B balik lagi ke perusahaan. Artinya pemilik dividen tidak menggunakan dananya, tetapi dibalikin lagi investasi ke perusahaan kita. Bisa saya pemegang saham PTA, dan saya dapat bagian dividen keuntungan. Tapi karena saya tidak terlalu membutuhkan, maka saya kembaliin lagi. Saya mau nambah modal saya ke sana, beli lagi saham, menambah masuk ke perusahaan modal kita. Sehingga ini adalah tanah yang menunjukkan 4P. Tidak diambil bagian dividennya, tapi dimasukkan lagi ke dalam perusahaan. Sehingga modal si A atau saya yang tadi nggak ngambil bagian dividen saya, berarti modal saya semakin besar di dalamnya. Berarti nanti keuntungan tahun berikutnya bisa lebih lagi saya dapatkan. Atau masih kurang paham, boleh kita mencari. Jadi alurnya itu, ini adalah alur keputusan-keputusan manajer yang nanti intinya kita bisa tarik ada 3 fungsi utamanya manajer itu, yaitu pertama mencari dana, ya, mencari dana, sumber dana. Kemudian yang kedua mengalokasikan dana. Jadi mengalokasikan mencari dana satu. Jadi atau disebut fungsinya mencari dana satu. Kedua mengalokasikan dana. Pendanaan dialokasikan kemana uangnya. Ketiga tugasnya membagikan dividen. Itu garis besar. Jadi harus dipahami itu. Maka pembagian labanya disebut dengan pembagian dividen. Maka yang harus kalian pahami adalah fungsi utama atau tugas utama seorang manajer adalah mencari dana, pendanaan. Yang kedua investasi atau alokasi dana, ya, mengalokasikan dana yang sudah ada dimasukkan ke pos-pos mana, gitu ya, alokasi dana. Setelah itu hasil
yang dikirim. Itu dia tugas pokok. Paham? Kalau ada yang boleh kami boleh tanyakan. Saya Ya, tanyakan. saya ingin bertanya apa tujuan keputusan yang diambil oleh Kementerian Keuangan? Terus kita lihat tadi semua serba keputusan ya. Jadi kebayang nggak bahwa seorang manajer itu intinya mengambil keputusan penting dalam perusahaan itu. Kalau dia salah mengambil keputusan, maka bisa jadi perusahaan itu bangkrut. Ya kan? Bisa bangkrut. Kemudian apa? Dia harus membayar utang-utang yang tadi kita pinjam di bursa itu. Para investor yang meminjamkan kita, para pemegang obligasi kita, bagaimana kita membayar itu kalau bangkrut? Itu pertanggungjawaban besar. Maka di sini pertanyaan temannya tadi, untuk apa ya seorang manajer mengambil keputusan penting itu? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan itu dalam arti mensejahterakan pemilik perusahaan. Paham? Jadi ketika perusahaan dijual atau ketika saat diterbitkan harganya naik. Kalau harganya naik, berarti kita dapat cuannya banyak. Kita menjadi kaya, bahasa-bahasa kaya, menjadi sejahtera. Tujuan itu di mana-mana orang berusaha itu untuk apa? Untuk mencari cuan. Cuan untuk apa? Untuk kesejahteraan. Kesejahteraan. Jadi sudah paham bahwa untuk apa keputusan itu diambil oleh seorang manajer. Jadi untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan memaksimalkan nilai perusahaan? Kalau kata kasarnya itu adalah ketika kita terbitkan saham pada saat kita naik. Orang berlomba-lomba membeli. Kenapa ada harga saham murah, ada harga saham naik? Orang begitu diterbitkan saham dari PT mana? PTX. Orang sudah tahu bahwa perusahaan ini keren ya, selalu bagus hasilnya di mata masyarakat, punya kualitas ya. Kalau nerbitin saham itu dalam hitungan menit langsung habis berkurang. Nilai perusahaannya tinggi, naik ya. Nilai perusahaan tinggi atau naik itu kita bisa menghasilkan kesejahteraan yang lebih. Nah, itu yang dimaksud dengan
nggak selalu suatu keputusan itu kita ambil ya. Bisa kita ambil, bisa enggak. Itu ya. Nah, Pertanyaan saya menyangkut dengan keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, setiap perusahaan itu kan pasti dia jatuh dalam pengurusan keuangan itu. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara untuk mengatasi keuangan dalam perusahaan itu? Begitu. keuangan kita ketika jatuh. Ya. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi manajemen keuangan itu dalam perusahaan tersebut? Terima kasih. Memang kalau kita merencanakan sesuatu kadang-kadang ada yang tepat ya, bisa ada hasil, ada yang nggak berhasil. Nanti pertanyaannya bagaimana kalau nggak berhasil kita sudah maksimal ya, ternyata nggak berhasil ya, keputusan kita itu salah misalnya ya. Nah kita lakukan apa? Review apa yang sudah kita lakukan. Kita mencari di mana sih kesalahannya kan gitu. Karena kita melakukan sesuatu perencanaan, kita pakai pertimbangan seperti yang tentunya bilang tadi. Kita lihat dari faktor internal dan eksternal. Nah, kita sudah lakukan semuanya sesuai dengan aturan ya. Harus ngapain dulu ya. Kita sudah lakukan itu. Ternyata ujung-ujungnya hasilnya tetap tidak berhasil. Nah, itu kita harus bertanggung jawabkan di depan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Apa yang kita lakukan di satu periode ini, kita akan laporkan bagaimana rencana kemarin, kemudian hasilnya seperti apa, kan gitu ya. Selain dividen yang kita bicarakan ya, evaluasi perencanaan kemarin ya, pelaksanaan kemarin. Karena dalam manajemen itu seperti yang manajemen itu adalah perencanaan, kemudian ada koordinasian, evaluasi juga ada, pengendalian juga ada. Nah itu kita telusuri lagi, apakah itu sudah berjalan? Perencanaannya sudah bagus, ya, pengendaliannya sudah bagus, ya, pengelolaannya sudah bagus, berjalan sesuai yang kita harapkan, pasti ada kesalahan di situ. Di antara tahap-tahapan itu, kita telusuri satu-satu, evaluasi kembali, akan ketemu salahnya di mana, penyebabnya apa sampai ke hasil. Bisa banyak faktor ya. Jadi kalau kita bayangkan ternyata berat ya. Jadi keputusan satu keputusan itu pertimbangannya harus lihat ya. Eksternal internal, kemudian kalau salah kita harus bertanggung jawabkan di depan pemilik saham yang punya modal. Ibaratnya saya ini adalah pekerja ya, manajer ini pengelola, kita pengelola ya, pemegang saham, mereka adalah pemilik yang berhak mendapatkan kesejahteraan, kemudian kesinambungan perusahaannya. Kalau perusahaannya semakin naik, semakin nama perusahaan akan naik, jelas nilai perusahaan maksimal yang pemiliknya juga sejahtera. Nah kita pengelola dapatnya apa saja fasilitas ya, makanya biasa ada bonus-bonus, dijanjikan ada fasilitas rumah, mobil, itu buat manajer-manajer yang bekerja maksimal untuk perusahaan gitu ya. Oke, yang ini udah ya? Oke, jadi seperti biasa, setelah saya mengulas materi ini, silakan kalian mengerjakan soal yang ada di sini. Untuk materi sekian, terima kasih atas kerjasamanya. Demikian proses pembelajaran pada pertemuan kedua mata kuliah manajemen keuangan. Pada pertemuan ini, mahasiswa telah mempelajari fungsi dan tujuan manajemen keuangan, sumber dan penggunaan dana, kemudian betapa pentingnya laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Melalui proses pembelajaran, tanya jawab, dan diskusi yang telah dilaksanakan, saya berharap mahasiswa mampu mencapai CPMK pada pertemuan ini, yaitu memahami dan mampu menjelaskan fungsi dan tujuan manajemen keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keuangan dalam perusahaan. Sebagai dosen, saya senantiasa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran berdasarkan partisipasi mahasiswa, respon pada sesi tanya jawab, dan hasil evaluasi
formatif sebagai dasar untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk proses pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.